Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma' walhamdulillah mil'a kulla ardin wa sama'. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya, habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah al-Fatihi wal Khatimi wal Nasiri wal Hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, beliau panutan kita, Sadatina al-ahbab al-alawiyin, para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini, para masyayikh, para guru-guru kita, kong langkong guru kita al-mukarram Ki Haji Nuruddin hafizahullahu wa ra'ahu wa matta'ahullah bisihhah wa atala hayatah. Beliau guru kita Ki Haji Jalal hafizahullahu wa ra'ah wa matta'ahullah bisihhah wa atala hayatah, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qadim yang kita cintai, kita banggakan bersama. Alhamdulillah, alhamdulillah, beten kaula ban para ajunan wajib asyukur dek Gusti Allah, karena di hari yang insya Allah penuh barakah, kita semua diridhai oleh Allah karena kita hadir di majlis yang mulia ini dengan niat untuk bersama-sama menjaga agama kita, akidah kita. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa al-istiqamah ala din aqidatan wa sulukan wa manhajan wa madhhaban alamah min alamati ridallah ala abdih. Konsistensi, keistiqomahan, sekena setong orang dek keagamana kadinto baik seken akidana, seken madhab, kadinto merupakan bukti tanda keridhaan Allah kepada hamba tersebut. Maka insyaallah beten kaula ben para ajunan sateja termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, karena kita semua terus sekenlah menjaga Islam kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan madhab kita madhab Syafi'i. Pendapat Kak Dintoh, pernyataan Kak Dintoh selaras, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Takhir Ba'alawi, salah seorang panutan kaum Sunni di seluruh dunia, yang menulis sebuah karya yang monumental yang menjadi rujukan semua kalangan kaum Nahdiyin, kaum pesantren di seluruh dunia khususnya Indonesia, yaitu Sulamut Taufiq, di mana beliau menyatakan faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddah. Oleh karena itu kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini supaya kaula ban para ajunan terhindar dari riddah. Saya samakan ampun banyak masuk dekat bumi Indonesia. Kalau disebut bumi Indonesia, maka seperti apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf tadi, bahwa bumi Indonesia adalah Sunni Syafi'i. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Islam di Indonesia Sunni Syafi'i. Dari semenjak pertama kali dibawa oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, hingga para wali songo melahirkan generasi-generasi, lahirlah pondok-pondok pesantren besar di bumi Nusantara ini, sehingga
Indonesia dikenal dengan negara Islam dengan jumlah populasi umat Islam terbesar di seluruh dunia. Negara Islam dengan jumlah pesantren terbesar di seluruh dunia, Indonesia. Negara Islam dengan jumlah madrasah, masjid terbesar seluruh dunia, Indonesia. Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah. Dan semua adalah pengikut Sunni Syafi'i sesuai dengan hadis baginda Rasulullah alladzi akhrajahu al-Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir bisanadin muttasil ilal Imam As-Sahabi Abdullah bin Umar kustai kanjing Nabi adebu debuna kustai kanjing Nabi innallaha la yajma'u ala ummati ala dhalalatin abada, selama-lamanya Gusti Allah kadinto menjaga mayoritas umat Islam tidak sesat. Tetisi sesat berarti keluar dari Islam. Terusana hadis waqalah ada bu Gusti kanjing Nabi debuna Gusti kanjing Nabi yadullahi ma'al jamaah, yadullahi ma'al jamaah fattabi'u as-sawadul a'dham min ummati, ikutilah kelompok mayoritas, kelompok terbanyak dari umat baginda Rasulullah. Ittabi'u as-sawadul a'dham min ummati. Separlo kita garis bawahi lanjutan hadis. Waman syadda finnar. Waman syadda bimakna waman kharaja. Barang siapa yang keluar dari komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka syadda finnar, berarti masuk ke dalam neraka. Dari merasa kita terpanggil untuk menjaga din kita, agamana beten kaula ben para ajunan, akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni Syafi'i yang diwariskan oleh para salaf kita, diwariskan oleh para wali songo, oleh para guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, maka di atas pundak kita ada tanggung jawab untuk menjaga din kita, akidah kita. Jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai terapot-terana kaula ben para ajunan tanuro dak kaponapa seyatoraki seorang Habib Ahmad bin Zain kelak akan maraknya aliran-aliran sesat. Engki samangket ki beda sewat kuat, masih ada yang kokoh, masih ada Ki Jalal, masih ada Ki Nuruddin, masih ada kiai-kiai sepuh yang lain. Tapi bagaimana 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Karena Kak Dinto beten gaula ngajak ke para ajunan untuk merenungkan sebuah bait syair yang ditulis oleh Imam Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Kita renungkan bersama. Pona baca pun Imam Mawardi, Abunaya, inna minar rijali bahimatan fi surati as-sami'il mubsiri fatinun bikulli musibatin fi malihi wa idha yusabu bidinihi lam yash'uri. Abunaya, wahai anakku, inna minar rijali bahimatan, sesungguhnya di antara orang itu ada yang mukanya orang, bentuk fisiknya orang, tapi hakikatnya sudah bukan rijal. Kenapa? Karena dia cerdas, pinter, montunyana etek otak, partai politiknya egu genggu tak tarema, berani mati tandaretan, maju tak gentar. Mon politik ke saya egu genggu, partai ya saya egu genggu. Mon urusan tunyana sabena etek otak tak tarema, berani mati demi harta, demi kepentingan, demi partai politik. Tapi wa idza yusabu bidinihi lam yash'uri. Mun Ahlus Sunnah wal Jamaah na egu ganggu akidana di otak-atik, di acak-acak, dia tidak punya kepedulian. Subhanallah. Kak Dintoh debuna Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Apakah kita seperti mereka? Karena Kak Dintoh ngireng, alhamdulillah di siang yang penuh barokah Kak Dintoh kele ampun Abu Dhabu Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf
sudah berbicara begitu banyak tentang kesesatan Syiah. Alhamdulillah, kita pada siang yang penuh barokah Kak Dinto kedatangan salah seorang putra terbaik Ahlus Sunnah wal Jamaah, putra dari tokoh dan pejuang pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembela Nahdlatul Ulama, putra dari Syekhul Maqari Ki Kak Dinto Al-Mukarram, guru kita Ki Haji Basari Alwi, hafizahullah wa ra'ah wa atala hayatahu wa mata'allah bisihha wal afiyah, amin wa aktsaru amthalah. Alhamdulillah, beliau putra beliau Ki Haji Lutfi Basari, yang mana kalau kita ingin berkenalan lebih dekat, lebih jauh mengenal sosok beliau, ajunan bisa membuka website beliau, situs beliau di internet dengan alamat www.pejuangislam.com. Dan alhamdulillah, yang lebih membanggakan lagi, kita juga kedatangan tamu guru kita, guru abdi dalem yang jauh-jauh dari Madura datang dan taretan. Beliau salah seorang alhamdulillah pahlawan yang sukses nikatan taretan membentengi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Madura. Guru kita Syekhuna Al-Mukarram Ki Haji Ali Qarar, hafizahullah wa ra'ah wa aktsaru amthalah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Manabi kela ampun banyak disinggung tentang kesesatan Syiah, mangken beten kaula ben para ajunan fokus dek ka Wahabi, karena beliau penulis buku dengan judul Dialog Ilmiah Sunni dan Wahabi. Kak Dinto montro ngakungana gratis tandaretan, cuma ajunan diminta ganti cetak tandaretan. Punten tak larang 50.000 demi Ahlus Sunnah wal Jamaah muda nih kak tandaretan. Dan gula bari ngubengi lalema. Alhamdulillah, itu benda ampun dilaksanakan, respon luar biasa. Alhamdulillah, makin di Probolinggo. Ponapa? Di antara kesesatan-kesesatan, ciri-ciri kesesatan Wahabi tandaretan. Beda buku penulisnya Kak Dinto Yazid bin Abdul Qadir Jawas, menulis buku mulia dengan manhaj salaf. Di halaman terakhir, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Kak Dinto menulis beberapa aliran sesat di Indonesia. Di antaranya yang disebut aliran sesat oleh Yazid Abdul Qadir Jawas, yang nomor 8 adalah aliran Asy'ariyah, yang ke-9 aliran Maturidiyah, yang ke-13 semua pengikut madhab Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah, Jamaah Sufiyah. Jadi semua tarekat di Indonesia sesat. Mangkan tandaretan mun beda orang Naqsabandiyah, orang Syadiliyah tidak mendukung program yang diprakarsai oleh Fas Kak Dinto, diragukan. Ahli tarekat ikut sesat, apakah kita mau tinggal diam? Asy'ariyah dikatakan sesat, apakah kita mau tinggal diam? Maturidiyah dikatakan sesat, napa gula ben para ajunan nengeneng karena tak genggu tabun abe. Subhanallah, gula ben para ajunan iya disejarahkan dengan aliran-aliran sesat yang lain, termasuk liberal. Apakah kita mau tinggal diam? Kak Dinto, kita harus terpanggil untuk bersama-sama menghadapi mereka. Padahal Asy'ariyah, Maturidiyah, mon ajunan membuka kitab Pakuru Abdi Dalem Abuya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahha, beliau menyebutkan pasera-pasera bisaos ulama yang masuk di dalam jumlahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Di antaranya Khatimatul Khuffat Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mereka menulis satu kitab khusus dengan judul Akhta Ibnu Hajar fi Fathil Bari.
Subhanallah. Imam Ibnu Hajar disalahkan oleh mereka. Bahkan salah seorang ulama mereka, Abdurrahman bin Muhammad Dimaskiyah, menulis sebuah kitab Waqafat Ma'a Ihya Ulumiddin. Beliau menghabisi Imam Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumiddin. Napa gula ben para ajunan nengah teti saya salah aki benih perak gula ben para ajunan benih kunjung makmulotan. Imam-imam kita, sahibu Fathil Bari, Khatimatil Huffaz, salah aki pereng mereka. Maka ciri mereka ahlut tabdi, suka ngecap bid'ah, ahlut tahti, suka menyalahkan ulama-ulama. Mereka tidak mau pada ulama kecuali hanya satu yang diterima oleh mereka. Siapa? Yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Selain salah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani salah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Muhyiddin bin Saraf An-Nawawi salah. Semuanya salah. Cuma mereka sih paling bener. Jadi mereka gak ditopang ko dan cerita. Maka tak heran Manabi Kiai Lutfi nanti akan menyampaikan, menggambarkan bahwa perumpamaan Wahabi itu seperti anzun walau tarat. Nah, anzun walau tarat beliau nanti yang akan menyampaikan. Kak Dintoh muqaddimah dari Al-Fakir. Selanjutnya Batan Kula akan memberikan waktu, kesempatan kepada beliau untuk menjabarkan secara gamblang dan global isi dari buku yang beliau tulis di Sunni Syafi'i. Deka salirana Sunni dan Wahabi, dialog ilmiah seputar amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Batan Gaula memberikan waktu seluas-luasnya untuk bersama-sama mengambil istifadah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah sudah banyak yang telah kita dengarkan dari para pemateri yang pertama. Maka pada giliran saat ini saya diminta untuk menyampaikan permasalahan yang khusus, yaitu tentang perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran sekte Wahabi yang mereka mengaku sebagai sekte atau aliran Salafi. Hakikatnya mereka adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, tadi ada harapan dari Kiai Jais Badri, yaitu agar sedikit sebelum memberikan apa yang nanti bisa disampaikan, untuk menerangkan apa itu anzun walau tarat. Ini sebuah anekdot, tapi memang itu yang terjadi di masyarakat. Sebuah anekdot. Apa anekdot? Cerita ringan tapi menggelikan. Namanya anekdot. Ringkasnya konon ada dua orang yang berteman. Satu namanya A, satu namanya B. Tatkala mereka berdua jalan-jalan sampai ke tengah padang pasir, ternyata A ini melihat di tengah padang pasir itu ada sesuatu yang bergerak, yaitu hewan. Maka A ini bilang sama si B, saya lihat di tengah padang pasir itu ada kambing, katanya. Dia ini bergerak-gerak terus. Rupanya kambingnya mencari makan. Kambingnya mencari makan. Setelah berjalan, kemudian si B mengatakan, oh bukan kambing itu, tapi burung kasuari.
atau gampangnya burung onta kalau orang sekarang ya, kan sama-sama besar. Lah, bapak-bapak dan saudara-saudara, bahasa Arabnya kambing itu salah satunya adalah anzun. Anzun itu dalam satu bahasa, jadi ghanam juga kambing, anzun juga kambing. Kemudian A dan B ini jalan terus mendekat, berdebat. Oh itu pasti kambing, oh itu bukan, pasti burung onta. Oh kambing, oh burung onta. Akhirnya dua-duanya mengatakan kita mendekat saja. Kita mendekat. Subhanallah, begitu jarak 5 meter ya, ternyata binatangnya ini terbang. Berarti apa yang benar? Kambing apa burung? Burung kan? Tapi si A ini ternyata wataknya ini cengkal, kata orang Jawa cengkal, apa orang Madura? Wajahnya cengkal ya. Iya. Mokong. Dia dipengkoh ya. Dia bilang, aku ndak mau tahu anzun walau torot. Yang penting aku bilang kambing ya kambing walaupun dia terbang. Itulah sifat orang Wahabi. Pengkoh. Itulah sifat orang Wahabi ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, saya akan menggambarkan permasalahan yang sering dituduhkan kepada kita, dan kita sudah punya satu anekdot ini sebagai gacauan kita, sumber dari dalil kita anzun walau torot. Nanti kalau terbukti bahwa Wahabi ini memang anzun walau torot, itulah mereka ya. Baik, secara ringkas ini tokoh-tokoh Wahabi ini kalau mau ceramah itu biasanya hadisnya tentang hadis bid'ah. Iyyakum wa muhdatsil umur, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu lagu kebangsaan mereka. Barangkali mulai zamannya Muhammad bin Abdul Wahab sampai yang sekarang ini, yaitu lagu kebangsaannya. Guna apa? Guna semua amalan ibadah warga ahlu sunnah wal jamaah, khususnya kita warga sunni syafi'i, itu dianggap bid'ah karena tidak cocok dengan keinginan mereka ya. Baik, secara ringkas, kebetulan bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, kebetulan saya ini suka menulis, kemudian ada kawan-kawan minta kepada saya sebaiknya tulisan sampean itu dimasukkan di website. Saya katakan saya orang pesantren tidak ngerti website. Kemudian ada kawan, ya sama nulis saja, nanti kami yang mengelola di website. Setelah kita menulis tentang misalnya dalilnya yang kita butuhkan ya, dalilnya nyekar di kuburan itu boleh apa tidak, saya cari ternyata ketemu nyekar di kuburan itu tidak bid'ah, dalilnya sahih, saya tulis. Kemudian oleh kawan ini dimasukkan di internet. Saya tulis juga sebagaimana tadi dikatakan Habib Ahmad Al-Kaf tadi tentang bolehnya maulid Nabi, dalilnya sudah, bahkan riwayatnya sahih pun kita masukkan, demikian dan seterusnya. Sangat kebetulan website itu dikunjungi oleh banyak orang, termasuk juga orang-orang Wahabi. Nah, di sanalah terjadi debat ilmiah, karena website itu sangat website atau situs itu sangat berbeda dengan Facebook ya. Kalau Facebook biasanya itu segala omongan yang jorok, yang ini segala macam masuk. Tapi kalau situs macam demikian ini, alhamdulillah bisa diatur menjadi situs yang ilmiah. Lah, dari situs yang ilmiah itulah kemudian saya mencoba untuk membukukan dan menggampangkan, karena memang ini di dalamnya ini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah, gampangnya warga NU demikian. Ya. Baik, orang-orang Wahabi yang mereka mengaku sebagai Salafi itu adalah figur yang anzun walau torot ya, dengan kapasitasnya demikian. Mereka ini kalau sedang berdebat dengan kita ya,
itu biasanya mereka minta dalil konkret. Ini yang perlu ini ya. Gimana dalil konkret itu? Kalau misalnya saya mengatakan tahlilan itu model NU itu boleh dilakukan, maka mereka minta bukti. Loh, apakah ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memperbolehkan tahlilan? Misalnya ya, dalam Al-Quran ada enggak, wahai orang-orang yang beriman, hadirlah kalian tahlilan, ada apa tidak? Pasti tidak ada. Hadis pun demikian. Apa ada Nabi mengatakan tahlilan itu boleh? Inna tahlil li ahlil mayyit jaizun halalun thayyibun. Tidak ada. Tentu tidak ada. Nah, ini sifat anzunnya ini ya. Sifat anzunnya. Mereka minta. Kemudian kita kasih dalil. Misalnya ini. Loh, tahlil itu apa sih itu? Tahlil itu qiraat la ilaha illallah. Kan bener kan? Kita kasih dalil semacam itu. Ternyata mereka menolak tetap. Saya tidak mau tahlilan model yang sama katakan. Saya minta ayat Al-Quran atau hadis sahih saja. Kalau tidak ada, saya anggap tahlilan model NU adalah bid'ah. Nah, itu persepsi mereka. Tapi ya ikhwan, yang menjadi unik dan antik, tatkala mereka menerangkan ilmu mereka, sebut saja misalnya di dalam kaidah ketauhidan Wahabi itu ada namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi ada berapa? 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Saya tanya, Anda membagi tauhid menjadi 3, mana dalil Al-Qur'annya dan hadis sahihnya? Misalnya Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, bahwa tauhid dibagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Mana hadisnya? Itu mereka tidak bisa jawab. Mereka tidak bisa jawab. Atau hadis Nabi yang sahih, rawahul Bukhari atau Muslim, yang membagi tauhid menjadi 3, ada tidak? Itu tidak menjawab. Mereka biasanya mencarikan hadis-hadis ya yang memper, kemudian mengatakan itu terjemahan dari hadis ini dan itu, ayat ini dan itu. Maka kita balik, kami pun demikian juga. Karena Anda tidak bisa mengatakan hadis atau ayat Al-Quran yang membagi tauhid menjadi 3, maka kami juga di dalam tahlilan kita tidak perlu ayat Al-Quran yang konkret atau hadis sahih yang konkret. Kita juga menerjemahkan beberapa ayat yang kita gabungkan. Nah, istilah saya ya, yang hadis konkret, misalnya hadis konkret atau dalil konkret, apa dalilnya tentang wajibnya atau niat? Dalilnya innamal amalu bin niat, itu dalil konkret, ada dalil dasarnya. Tapi kalau pembagian kayak tadi, asma wa sifat, itu namanya tekstual hadis, kontekstual hadis. Jadi kalau ada hadis atau dalil konkret kepada suatu amalan, namanya tekstual hadis, teksnya sama. Tapi kalau terjemahan dari sebuah hadis yang tidak langsung, namanya kontekstual. Jelas ya? Nah, saya akan masuk di dalam bab ini tentang anzun walau torot. Bapak-bapak, yang sering terjadi tatkala kita debat baik secara langsung, alhamdulillah saya juga sering atau beberapa kali debat langsung dengan mereka face to face ya. Nah, tapi juga yang sering adalah lewat website, sehingga kita tahu, oh segitu dangkalnya ilmu mereka. Ya. Nah, tatkala kita kejar, misalnya demikian. Kalau bapak-bapak yang sudah pernah haji, apalagi yang mukim di Mekah ini, itu kalau bulan Ramadan ya, bulan Ramadan ini tokoh-tokoh Wahabi baik di Mekah maupun di Medina, baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka mengadakan namanya sholat tahajud, sholatul lail, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pelaksanaannya malam hari setelah taraweh. Itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Walau Nabi pernah mengamalkan, walau ada pernyataan dari Nabi, apalagi dari Al-Quran.
Maka kita katakan perbuatan tokoh-tokoh Anda, baik itu Bimbas, Utsaimin, Sudes dan lain sebagainya, itu adalah nafsul bid'ah. Itulah bid'ah yang kalian kerjakan. Betul ya? Karena apa? Menurut mereka yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun oleh sahabat yang tatkala itu hidup bersama Nabi. Jadi sekali lagi, konteks bid'ah itu apa menurut mereka adalah suatu amalan. Suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah mendapat justifaki oleh siapa? Nabi, penguat oleh Nabi, tidak mendapatkan hadis konkret dari Nabi, dan juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Sedangkan sholat tahajud mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun oleh para sahabat. Ya, jadi mereka adalah pelaku bid'ah. Antinya demikian, bapak-bapak. Kalau kita yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diamalkan Nabi, seperti maulid, tahlil, model NU-an Jawa, Pulau Jawa atau Indonesia ini, mereka tuduh bid'ah. Dan oleh mereka dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Mereka mengatakan semua bid'ah itu dhalalah. Wa kullu bid'atin finnar, setiap dhalalah itu semuanya di neraka. Maka tatkala kita hadapkan permasalahan mereka lakukan, Anda juga pelaku bid'ah. Untung-untung menurut kami bid'ah dibagi dua, bid'ah apa? Dhalalah dan bid'ah hasanah. Tentu bapak-bapak sudah paham ini, para ulama dan para kiai ini. Saya terlalu detail apa itu bid'ah dhalalah hasanah nanti insya Allah. Tapi intinya zaman sekarang sebagaimana tadi dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zain ini, sebenarnya zamannya ya betul ilmiah itu sangat penting ya. Tapi menghadapi mereka baik orang Syiah maupun orang Wahabi itu sebenarnya tidak terlalu sekali penting dengan masalah ilmiah yang sifatnya pembagian-pembagian itu. Dulu kita di pesantren ya, apalagi bapak waktu pondok dulu ya, itu kan diajarkan misalnya saja ada kullu kulliyah kan jelimet gitu ya. Zaman sekarang ini kayaknya sudah tidak begitu apa ya, penting untuk dikaji ulang, bukan berarti tidak penting. Karena apa? Zaman kiai kita dulu, zaman ayah-ayah kita dulu, itu di hadapan kita belum ada Wahabi, belum ada Syiah konkret. Syiah masih sembunyi di Iran sana, dan Wahabinya masih ada di Saudi Arabia, di Najd sana. Permasalahan sekarang mereka sudah masuk di Indonesia. Ya, bahkan ada sebagian mengatakan kalau menghadapi Wahabi dan Syiah itu tidak perlu kitab-kitab tinggi-tinggi, perlu cuma 3x4 saja. Terus 3x4, cari ikan kayu yang ukurannya 3x4 meter. Ya sudah itu cukup. Alhamdulillah tadi ada informasi di Karanggayam ya, Syiah, pengungsi Syiah yang sudah ada di Gor ya, itu mau pulang kampung, maka oleh masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah ditolak dengan demo. Ya mereka juga bawa 3x4 tadi ya, kalau enggak 3 meter ya 4 meter gitu maksudnya kayunya gitu ya. Sebenarnya demikian yang penting. Baik bapak-bapak dan saudara-saudari dirahmati oleh Allah SWT, ya tentu masih tetap ilmiah itu penting, apalagi kita yang hidup di pesantren, di majelis taklim pasti akan ditanya. Karena memang waktu yang sudah terus berjalan ya. Saya ingin mengutip tulisan saya terakhir bab ke-24. Ini tuduhan orang Wahabi, ini luar biasa sangat menyakitkan kita. Mereka terang-terangan mengatakan bahwa ayah ibu Nabi finnar, di neraka. Ya, banyak Utsaimin dan banyak. Itu buku-buku mereka. Dan kalau bapak-bapak ini bisa main di Google, tulis aja menurut Wahabi tentang kedudukan ayah dan ibu Nabi. Klik Google, semuanya berfatwa bahwa ayah dan ibu Nabi di neraka, dan itu kebanggaan mereka. Mungkin bedanya Nabi kita dengan Nabi mereka itu bedanya di situ.
Nabi kita alhamdulillah ayah dan ibu Nabi Muhammad milik kita di surga, sedangkan ayah dan ibu Nabi mereka ada di neraka. Berarti dua nabi yang berbeda. Ya, kan aneh ini. Mereka mengaku bahwa umat Nabi Muhammad, tapi begitu bangga dikatakan, membanggakan diri, mereka mengatakan Nabi kami punya ayah dan ibu di neraka. Itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Naudzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita katakan kepada mereka, oh ya, ayah dan ibumu juga di neraka, itu mereka marah. Jadi kan mereka tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kutipkan sebuah hadis. Ya, kayak demikian ini ya harus kitanya, ulama-ulama, tokoh-tokoh, ustadz-ustadz ini harus jelimet mencari apa dalil yang benar tentang kedudukan ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang konon suatu saat Nabi ditanya di zaman itu masih awal-awal Islam, ditanya, aina abuka? Rasulullah ditanya, di mana itu ayahmu? Nabi menjawab, abi wa abuka finnar. Ayahku dan ibumu, ayahku dan ayahmu di neraka. Itu Nabi, jawaban Nabi. Cuman saat itu Nabi mengatakannya belum turun ayat nasihnya. Lah penasihnya itu ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan sungguhnya kami Allah tidak menyiksa siapapun orangnya sebelum kami mengutus seorang Rasul. Dan Nabi Muhammad masih di awal-awal ditanya kedudukan kedua orang tuanya, beliau belum tahu karena belum mendapatkan ilham atau belum mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu dihapus kalimat itu. Masalahnya alhamdulillah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mencari tahu terus di mana ayat dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekarang ada. Apakah seperti yang diucapkan oleh beliau sebelum turun ayat tadi atau tidak? Maka ditemukanlah sebuah riwayat dari Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu, ya, dalam hadis sahih beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 golongan orang yang kelak berdialog dengan Allah. Saya ambil praktis ya, bahasa Arabnya tidak saya baca ya. 1, orang tuli yang tidak dapat mendengar sama sekali. Orang tuli yang tidak dapat mendengar sama sekali. Yang kedua, orang bodoh tolol. Kata Nabi loh ini, orang bodoh tolol besok berdialog dengan Nabi, dengan Allah SWT. Besok orang-orang ini akan berdialog dengan Allah SWT. Kemudian orang pikun. Yang ketiga, ahlul fatrah. Siapa ahlul fatrah? Adalah orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad diutus. Kita tahu bahwa ayah Nabi wafat tatkala Nabi Muhammad usia 2 tahun. Ibu Nabi wafat tatkala beliau usia, keliru abahnya Nabi tatkala 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan, sedangkan ibu Nabi wafat tatkala Nabi Muhammad usia 6 tahun ya, 6 tahun. Artinya Nabi Muhammad belum diutus menjadi Nabi. Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi usia 40 tahun. Maka ayah dan ibu Nabi namanya ahlul fatrah. Nah, ahlul fatrah ini juga besok berdialog dengan Allah. Nah, permasalahannya ini riwayat dari Nabi. Orang tuli itu menyampaikan unek-unek alias curhatnya kepada Allah. Katanya begini, wahai Allah, sungguh ajaran Islam telah datang, tapi masalahnya aku sama sekali tidak mendengarkannya. Wong aku tuli. Walaupun ustadz 700 ustadz ya bersatu untuk mendakwai orang tuli itu dengan mic yang keras, wong namanya orang tuli, jadi tidak dengar. Kalau engkau azab aku ya Allah, wong aku nggak dengar apa-apa. Ya, itu orang tuli. Selamat bagi orang tuli ya. Tapi tuli mulai dari lahir loh ya. Kalau tuli-tulian ya, ini yang masalah tuli-tulian ini ya. Yang kedua, orang bodoh tolol kata Nabi. Mereka juga diberi kesempatan untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh mengatakan, wahai Allah, sungguh ajaran Islam telah datang, tapi masalahnya banyak anak-anak kecil
yang menutupiku dari agama Islam dengan kotoran hewan. Tahu menutupi? Jadi kalau orang datang, misalnya, gini kan, saya melihat nginceng-nginceng, ditutupi, dikira Islam itu seperti orang datang, katanya orang bodoh tolol. Jadi saya tidak kelihatan mana Islam, kata orang bodoh tolol. Namanya juga bodoh dan tolol. Maka mereka akan curhat kepada Allah, kalau engkau akan mengazabku, saya nggak melaksanakan Islam, saya nggak ngerti apa-apa, wong ini bodoh dan tolol, kata mereka. Kedua, orang pikun. Orang pikun ini, kata orang pikun, wahai Allah, memang ajaran Islam telah datang, tapi aku lupa semuanya. Engkau suruh sholat, aku lupa. Ya namanya juga pikun, curhat kepada Allah. Nah yang terakhir adalah ahlul fatrah. Kata Nabi loh ini, ahlul fatrah mengatakan, wahai Allah, saat kami hidup engkau belum mengutus seorang nabi pun kepada kami. Lantas saat itu katanya orang ahlul fatrah, gimana? Tatkala aku hidup ya Allah, engkau belum mengutus satupun dari utusan pada kami. Gimana kami akan tahu? Walaupun orang pinter-pinter, wong belum ada. Ya dah. Tadi mungkin bapak-bapak datang ke sini masih buta fas itu apa, kan gitu ya? Karena belum diterangkan sama Habib Ahmad. Tapi setelah diterangkan, ya alhamdulillah tahu. Kalau sudah diterangkan kok ingkar, lah ini namanya melawan syariat, kan gitu ya? Tapi orang belum tahu. Katanya ahlul fatrah, ya Allah bener engkau menurunkan Islam, tapi waktu itu belum musimnya Islam turun. Jadi ya mohon maaf lah. Ya, itu curhatnya orang ahlul fatrah. Disinilah letak Nabi Muhammad menggambarkan di mana orang tua beliau. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa kira-kira jawaban Allah SWT? Lantas saat itu pula Allah mengadakan perjanjian agar mereka taat kepadanya. Ya, saat itu, ayo masuk Islam sekarang. Janji, alastu birabbikum? Qalu bala. Ya sudah masuk Islam. Ya besok di akhirat masuk Islamnya. Ya, baik. Dan anehnya Allah merespon ungkapan mereka itu dengan yang konyol juga. Allah panggil para malaikat. Katanya, mengatakan Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, itu masukkan 4 golongan itu kepada neraka. Tapi pilihkan neraka yang dingin. Pilihkan neraka yang dingin. Apa neraka yang dingin? Ya kalau nggak ada surga, nggak ada neraka ya surga. Yang dingin cuma surga. Ini bahasa kiasan. Dalam berikutnya Allah mengatakan, kalau mereka tidak mau dimasukkan neraka yang dingin, ya sudahlah, nggak usah dimasukkan neraka, alias masuk surga. Ini hadis ya, rawahul Baihaqi, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Ishaq bin Rohuyah meriwayatkan hadis ini. Kalimat rawahu Ahmad bin Hambal ini, Imam Ahmad bin Hambal biasanya dipakai pegangan oleh orang-orang Wahabi. Bahkan kadang-kadang orang Wahabi mengatakan mazhab kami mazhab Hambali, cuman fikihnya saja. Begitu akidahnya Imam Ahmad bin Hambal dikeluarkan, mereka tidak mau. Kalau kita kasih tahu ini loh, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini bahwa ayah dan ibu Nabi di surga, mereka menolak dasar anzun walau toron. Ya, nah kami berupaya mengungkap keanzun walau torotan mereka ini dalam buku ini, ya. Dan ini insya Allah banyak tentang tabarruk itu apa. Tapi begini, alhamdulillah banyak buku-buku beredar, ya, buku-buku beredar banyak. Ada karangan Kiai Muhyiddin Abdul Somad, ada karangan Kiai Ustadz Idrus Romli, ada karangan-karangan banyak sekali berkaitan dengan masalah Wahabi, masalah Syiah. Cuman saya mencoba untuk menarik apa yang dikatakan mereka, kemudian kita sikapi, sehingga bapak-bapak tatkala ada masuk orang-orang Wahabi di sekeliling kita, karena mereka pandai sekali, ya, pandai sekali. Mereka akan masuk di kampus-kampus Ahlussunnah wal Jamaah, biasanya mengajarkan bahasa Arab. Ini kalau kampus-kampus besar atau juga pondok-pondok besar itu mendapatkan tawaran, biasanya tawaran entah dari Saudi, entah dari Mesir, entah dari mana, kami akan mengirim tokoh-tokoh yang ahli bahasa Arab. Mereka ditampung 1, 2,
ya, Syekh Fulan bin Fulan, konon di IAIN Malang itu ada namanya Syekh Abdullah, bangsanya saya lupa itu. Kemudian kenal dengan saya di IAIN Surabaya Malang, kenal dengan saya. Suatu saat dia janji mau ke tempat saya, tak bilang ya ahlan wa sahlan. Begitu kenalan, subhanallah, saat itu kebetulan ba'da zuhur saya mau dijemput pengajian, dia datang 10:30. Kemudian kita dialog ngobrol-ngobrol enak. Kemudian karena azan zuhur, kemudian saya pamit, insyaallah Syekh Abdullah, ini anak-anak pondok ini perlu diajak bahasa Arab biar mateng. Nah, inti dari masalahnya, setelah saya pergi, kemudian datang ustadz yang mendampingi, kemudian diajarkan dialog, tatkala tidak ada saya, ini aliran wahabinya dimasukkan. Begitu pulang, kami pondok ini diberi buku, saya ingat saya sekitar 10 kardus, ditinggali buku 10 kardus berbahasa Indonesia, terjemahan ya. Begitu saya datang, saya dikasih tahu sama ustadz yang saya pasrai tadi itu, katanya ini Syekh Abdullah membawa hadiah untuk pesantren. Saya lihat bukunya semuanya milik Wahabi. Untung saya tahu, saya ambil. Kalau demikian ceritanya, maka kita tulis semua buku itu, ini buku Wahabi aliran sesat ya. Kemudian kita, ya pokoknya kita hanguskan lah, agar supaya tidak masuk di tempat-tempat kita. Itulah pinternya orang-orang Wahabi, masuk di mana saja ya. Ini ada gurauan juga, perlu diketahui oleh bapak-bapak, dan ini insya Allah sering terjadi ya. Kata ini anekdot lagi ya, saya suka anekdot biar tidak ngantuk nih. Habib Ahmad ini kan tegang, masya Allah gitu ya, semangat pejuang gitu ya. Saya suka yang cerita-cerita aja ya. Ini orang NU ini ya, biasanya kalau sholat Jumat kan ke masjid, ya enggak? Itu kalau pulang banyak yang sendalnya hilang, betul enggak? Berarti ada oknum NU yang jadi maling-maling mencuri sandal, betul enggak? Betul? Cuman masalahnya kalau ada orang Wahabi masuk masjid, itu enggak nyuri sandal, yang dicuri masjidnya. Yang dicuri masjidnya, dikuasai. Jadi kalau ada masjid milik orang NU, kok ada orang datang dengan pakaian yang masya Allah menyenangkan, dia tidak tahu kalau ini adalah orang Wahabi, ditinggal pelan-pelan oleh takmirnya, lama-lama masjid milik NU ini akan dikuasai Wahabi. Kalau itu kita relakan, maka anak-anak kita menjadi program pemwahabian, dijadikan anzun walau torot ya, anzun walau torot. Itu dari segi tentang furu'iyah, perbedaan dengan kita. Sedangkan perbedaan usul tauhid antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum Wahabi ini juga sama dengan Syiah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam tulisan saya yang kecil, maaf yang ini ya, ini tulisan saya juga baru, ini baru saya kopikan dari situs saya Pejuang Islam ya. Ini demikian, mereka antara lain meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memiliki jisim. Mereka kelompok mujassimah, jasmani. Keyakinan mereka Allah punya mata seperti mata kita ini. Ada seorang syekh dari mereka, tatkala dia turun dari mimbar setelah khutbah mimbar ini, ceramah, maaf saya berdiri, misalnya saya ini di mimbar ya, setelah ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, turun kan ya, dia mengatakan Allahu yanzilu ila sama'id dunya kanuzuli hadza. Allah itu turun ila sama'id dunya, menuju sama'id dunya, langit yang kelihatan dari dunia. Kanuzuli hadza, persis seperti aku turun kayak gini. Artinya Allah punya kaki. Dalam disitu saya nukil juga, tatkala Allah duduk di kursinya, tidak ada yang lowong kecuali cuma 3 jari, jadi diukur 3 jari yang lowong. Berarti kalau kursinya lebar, maaf, berarti menurut mereka Allah itu gemuk. Ini permasalahan. Lebih besar kursinya. Padahal adanya Allahu Akbar, artinya Allahu Akbar min kulli syai'. Tapi berbeda pendapat dengan keyakinannya sendiri. Ya itulah yang dikatakan oleh
kontradiksinya orang-orang anzun walau torat. La haula wala quwata illa billah. Baik, kalau kita mengikuti alur mereka berpikir bahwa Allah itu punya kaki seperti kaki manusia, kaki makhluk, punya tangan, maka saya tanya, coba terjemahkan ayat ini. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Pasti menurut Anda kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu pasti akan rusak di hari kiamat, illa wajhah, kecuali hanya wajahnya Allah saja. Tangannya Allah rusak, ya dah, kan gitu kan? Perutnya Allah rusak, punggungnya Allah rusak. Yang ironis, maaf saya, di belakang wajah ini kan ada namanya jitok, ini apa Ustaz? Tengkuk. Ya, kalau wajahnya saja ada berarti tengkuknya rusak. Loh lah kayak wayang. Itulah akidah mereka, namanya akidah mujassimah. Menurut kita kayak gini ini muslim apa tidak? Nah, saya katakan kalau tadi Habib Ahmad ngotot bahwa Syiah itu memang di luar Islam, saya setuju, betul. Saya punya buku, ini bukunya. Ini buku bahasa Indonesia loh ya. Judulnya Kecuali Ali. Ini terjemahan dari Illa Ali. Kalau Wahabi mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali hanya wajahnya Allah saja tidak rusak. Kalau di sini beda. Ini bukunya namanya Kecuali Ali. Gini kata mereka orang-orang Syiah Imamiyah, kullu syai'in halikun illa Ali. Diterjemahkan dengan kecuali Ali. Jadi seluruh dunia ini segala apa itu akan hancur kecuali Ali bin Abi Thalib. Berarti menurut mereka Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Terus apa bedanya? Yesus adalah Tuhan, Tuhan adalah Yesus. Kembar siam. Kembar siam. Kalau Syiah dengan Kristen kembar siam, ya, sedangkan Syiah dengan Wahabi namanya kembar kuadrat. Ini bahasa saya baru ini ya, kembar kuadrat lagi. Sama aja mereka. Kata Habib Abdullah Al-Haddad tatkala ditanya tentang mal farqu baina Syiah wal Wahabi, apa sih perbedaan antara Syiah dan Wahabi? Beliau menjawab, ba'ratun tuqsamu qismain, seperti kotoran sapi dibagi dua. Sama-sama kotor. Sama-sama kotor. Nah, itu kaulnya Habib Abdullah Al-Haddad, orang ulama terdahulu. Tapi zaman sekarang perlu ditambah. Saya bawa buktinya ya. Saat saya ini pembuktian ya, kalau apa? Sekarang perlu ditambah. Ya kan tidak apa-apa ya. Ada pemekaran ilmu juga tidak apa-apa ya. Kalau tadi Habib Ahmad juga menyinggung tentang jil, maka saya punya buku namanya Lobang Hitam Agama, karangan Sumanto Al-Qurtubi. Tahu Sumanto? Yang biasa makan daging orang itu ya, kanibal, makan daging orang. Kanibal kan? Itu Sumanto yang biasa-biasa saja. Yang ini enggak, kanibal akidah umat Islam. Ya, kalau kita tanya kepada Sumanto Al-Qurtubi, apa makna kullu syai'in halikun illa wajha? Saya bukakan halaman 65. Kita tanya kan? Sekali lagi saya tanya, hei Sumanto Al-Qurtubi, kalau Wahabi sudah jelas menjawabnya, Syiah sudah jelas menjawabnya, hei Sumanto Al-Qurtubi, apa yang kau katakan tentang ayat Allah, yaitu kullu syai'in halikun illa wajha, apa terjemahnya? Maka dia menjawab begini, menjawabnya, disinilah ya, maka tidak terlalu meleset jika dikatakan Al-Quran dalam batasan tertentu adalah perangkap yang dipasang oleh bangsa Quraisy. Jadi Al-Quran itu bukan firman Allah, perangkap saja. Itu jil. Itu jil. Bukunya saya ada. Saya beli di Gramedia. Setelah kita ceramahkan di mana-mana, sekarang dicabut buku ini. Buku ini dicabut, seperti buku Kecuali Ali ini juga sulit didapatkan. Setelah kita bedah buku, kita kaji kesalahan-kesalahannya, maka disembunyikan.
Kalau boleh saya minta tolong biar tidak saya membacakan, saya mohon Kiai Jais Badri untuk membacakan. Siapa saja yang setuju dengan tulisan Sumanto Al-Qurtubi ini? Kalau tadi katanya Habib Ahmad ya, tentang siapa yang setuju dengan Syiah, maka tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh Habaib, tokoh Cendikawan Muslim, ya, Jaludin Rahmat dan segalanya. Tapi ini juga ada pendukungnya yang mengatakan Al-Quran adalah perangkap yang dibangsa oleh bangsa Arab, bukan firman Allah. Juga ada pendukungnya. Perlu kita tahu enggak? Mari Kiai, tolong dibacakan. Yang pertama adalah Direktur Freedom Institute, dedengkotnya mereka sendiri, yaitu Ulil Absar Abdullah. Lalu kemudian yang kedua pengasuh pesantren Karya Basmalah Indonesia, Anif Sirsaiba Alafsana. Yang ketiga Ahmad Tohari, budayawan tanah air. Yang selanjutnya adalah komentar dari seorang tokoh yang sangat kita sayangkan. Beliau mengomentari buku ini dengan sambutan, Islam itu seperti sebuah hutan. Kalau dilihat dari jauh tampak satu, tapi kalau didekati ada banyak pohon. Fundamentalisme hanyalah salah satu dari sekian banyak pohon keislaman itu, bukan Islam itu sendiri. Yang kita sayangkan, ini adalah komentar dari mantan ketua PBNU Pusat dan mantan Presiden RI Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Yang selanjutnya adalah Dr. Muslim Abdul Rahman, Cendikiawan Muhammadiyah, dan yang terakhir Trisno S. Sutanto, pengamat sosial dan keagamaan. Baik, saudara-saudara, bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, kembali kepada bab Wahabi. Ya, jadi kalau saya menambahkan istilah, apa bedanya Syiah, Wahabi dan Jil? Itu mungkin diganti namanya Ba'rotun Tuksamu Salasata Aksam. Ba'rotun, kotoran sapi, Tuksamu dibagi menjadi Salasata Aksam, 3 bagian. Bagian yang kiri kotor, bagian yang tengah kotor, bagian yang kanan juga kotor. Dasar memang kotoran sapi. Jadi Jil, Syiah, Wahabi itu adalah suatu yang menyatu di dalam kesesatan. Ya, nah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Memang tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa menggugah kita semua. Yang saya harapkan dari permasalahan kita ini sebenarnya bukan ilmiah lagi yang butuh kita kaji-kaji ini ya, karena sudah sering di pondok-pondok ya. Tapi gerakan kita apa sih menghadapi semacam demikian? Barangkali itu saya kembalikan pada moderator. Hadza walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah banyak mendapatkan tambahan-tambahan keilmuan. Mudah-mudahan barokah, semakin menguatkan kita dan membuka kesadaran kita untuk lebih tegas lagi membela Ahlussunnah wal Jamaah Sunni Syafi'i di bumi Indonesia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya akan dibuka termin tanya jawab. Mungkin untuk season yang pertama 5 dulu. Barangkali di antara antum beda yantarana para ajunan sia keduan pertanyaan otabe juga mungkin sumbangsi gagasan yang sifatnya membangun. Beten gula ngarep ngereng, siapa yang pertama?